Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 8 ayat 28 sampai yang 30. Roma 8 ayat 28 sampai yang ke-30. Dengan tema Tuhan bekerja untuk kita supaya kita dewasa dan dimuliakan. Tuhan bekerja untuk kita supaya kita dewasa dan dimuliakan. Jadi Tuhan bekerja untuk kita supaya kita dewasa dan dimuliakan. Saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka juga akan dimuliakannya. Di dalam Roma 8 ayat 28 sampai ke 30 ini Paulus mengatakan bahwa kata kuncinya adalah Allah turut bekerja. Saudara, di ayat yang 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata kuncinya adalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Allah terlibat aktif, Allah turut bekerja, Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Baik itu masalah, baik itu pertolongan Tuhan, Allah tetap ada di dalamnya, Allah tetap bekerja di dalamnya. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Apa sih yang membuat Allah bekerja? Rencana apa yang membuat Allah bekerja di dalamnya? Ada sesuatu yang Allah ingin kerjakan. Dan jika Allah terlibat aktif di dalamnya, ada target, ada tujuan yang Allah ingin lakukan. Yang pertama di sini katakan, Allah punya target, dalam Allah bekerja ada punya tujuan yang pasti. Yang pertama di sini katakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama, Allah bekerja bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, baik masalah, baik ujian, tantangan, baik itu pertolongan Tuhan, mujizat Allah turut bekerja. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Allah terlibat aktif dalam kehidupan orang Kristen atau orang yang percaya karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena kita terpanggil dalam rencana Allah. Dengar baik-baik, kita ini sudah di planning dari sejak kita lahir sampai kita dewasa, sampai kehidupan kita berjalan ini. Kita tahu bahwa Tuhan tahu ada rencana yang besar. Tuhan tahu semua jalan hidup kita. Oleh sebab itu Allah tidak tinggal diam, Allah ambil bagian. Allah terlibat aktif mengatur jalan hidup kita. Karena yang pertama, karena kita mengasihi Tuhan. Yang tadi saya katakan, karena kita mengasihi dan kita yang terpanggil di dalam rencana Tuhan. Dengar baik-baik, Allah bekerja karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena kita masuk dalam planning rencana Tuhan. Ketika saudara masuk di dalam Tuhan Yesus, saudara percaya di dalam Tuhan Yesus, saudara mengasihi Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan. Baik itu masalah, baik itu pertolongan Tuhan, Allah ada di dalamnya. Di tengah badai terkelam sekalipun Allah terlibat di dalamnya. Karena apa? Karena saudara mengasihi Tuhan. Karena apa? Saudara ada di dalam rencana Tuhan. Sejak saudara lahir sampai saudara dewasa sampai sekarang, rencana Tuhan tidak berakhir. Dan Dia bawa hidup saudara untuk menggenapinya. Dan Allah terlibat di dalam rencananya. Yang berikutnya adalah
Sebab semua yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Yang kedua adalah ketika Tuhan bekerja, yang dirindukan Tuhan adalah kita menjadi serupa dengan gambar yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Allah bekerja supaya kita dirubah semakin hari gambar Kristus, kehidupan kita makin sepadan dengan Tuhan. Apa yang jelek, apa yang buruk dari hidup kita dipotong melalui masalah, melalui keadaan yang buruk, melalui sakit penyakit, melalui situasi yang buruk. Allah terlibat di dalamnya. Dan ketika Allah terlibat di dalamnya, apa tujuan Allah? Supaya kita semakin menjadi sama seperti Kristus. Kehidupan kita semakin hari semakin berbuah, semakin lebih baik. Buah-buah roh ada di dalam hidup kita. Dan itu target Tuhan. Dia proses hidup kita, dia Tuhan terlibat aktif dalam hidup kita, supaya kita menjadi sama seperti yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Ada hal-hal yang harus dibersihkan, ada hal-hal yang harus dikeluarkan, supaya manusia batinia kita semakin kuat, supaya kerohanian kita semakin luar biasa, karakter-karakter ilahi, karakter-karakter Kristus semakin nyata di dalam diri kita. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Allah turut bekerja di dalamnya. Yang berikutnya adalah di ayat 30. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya juga akan dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga akan dimuliakan. Yang terakhir, setelah kita melalui proses dipanggil, dipilih, kita melalui proses dibenarkan untuk menjadi serupa dengan Kristus, baru yang terakhir ini, yaitu dimuliakan. Allah turut bekerja di dalam setiap hidup kita untuk membawa kita kepada kemuliaan. Setelah kita dipanggil karena kita mengasihi Tuhan, kita dipilih dalam rencana Tuhan, kita mulai dibenarkan di dalam menjadi serupa dengan Kristus. Yang terakhir, Tuhan turut bekerja untuk membawa kita kepada kemuliaan, kepada akhir dari proses, yaitu peninggian Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Seperti Ayub diizinkan, dimasukkan di dalam proses, tetapi Ayub yang selesai dari proses, semua yang hilang karena proses itu akan dikembalikan, bahkan 2 kali lipat. Hari ini mungkin engkau sedang diproses, mungkin engkau sedang dalam masalah, dengar baik-baik. Allah turut bekerja, baik itu keadaan buruk, dia tetap bekerja. Baik keadaanmu tidak baik, dia tetap terlibat aktif di dalamnya. Hidup kita dalam kontrol Tuhan, hidup kita semuanya masuk dalam rencana Tuhan. Baik sejak kita lahir sampai kita sekarang, sampai dewasa bisa melakukan apa, itu semua ada dalam planning Tuhan. Percayalah, Allah turut bekerja untuk tujuan yang mulia, supaya kita dimuliakan endingnya. Masalah bukan menjadi alat untuk penghancur kita. Masalah adalah proses pembenaran untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan setelah kita menjadi serupa dengan Kristus, anak yang benar-benar menjadi yang dikasihi, kita pasti akan dipulihkan dan dimuliakan. Tidak ada proses yang langsung instan, saudara langsung dimuliakan. Tapi melalui tahapan-tahapan, inilah proses tahapan dalam iman kekristenan yang harus kita lewati. Yaitu kita dipanggil karena kita mengasihi Tuhan, karena dirancana Tuhan. Dan yang kedua, kita diproses untuk semakin menjadi serupa, dibenarkan menjadi serupa dengan Kristus. Yang terakhir, kita dimuliakan. Menerima kemuliaan yang datangnya karena kita menang dari proses. Barang yang hasil proses dengan barang yang tidak hasil proses akan berbeda hasilnya. Kualitas barang itu akan berbeda. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang berkualitas. Apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus percaya bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Saudara, waktu saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Waktu saya diproses Tuhan, saya tidak bisa terima dulu.
Bapak saya sakit, ekonomi porak-poranda karena waktu itu saya baru selesai sekolah Alkitab, saya belum punya pelayanan, bapak saya sakit, keluarga kami ekonomi porak-poranda, keadaannya porak-poranda sungguh-sungguh. Saya pelayanan waktu itu, sekolah Alkitab waktu itu di Jawa Tengah. Lalu saya harus kembali ke Surabaya tanpa mengenal gereja, tanpa mengenal pelayanan manapun. Nol, zero. Saya waktu itu mengalami proses-proses Tuhan, ekonomi sulit, susah untuk cari makan, susah untuk bayar listrik. Tapi setiap saya mengandalkan Tuhan, bernanamkan lutut berdoa, Tuhan selalu loloskan. Ada saja pertolongan Tuhan. Dan melalui proses demi proses, melalui saya melihat bagaimana papa saya masuk rumah sakit, keluar dengan biaya yang Tuhan cukupkan, dengan kesembuhan signifikan. Mama saya stroke, Tuhan beri mujizat. Keuangan kami yang pas-pasan semuanya Tuhan selalu lepaskan dan luputkan. Tuhan selalu tolong. Ketika kami butuh makan, Tuhan kirimkan bantuan. Dan itu menjadi saya kuat. Saya mengimani, saya bisa menghidupi apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan iman saya kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Kepercayaan saya, kebergantungan saya. Dan ketika saya menghadapi masalah, saya yakin kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun pasti Tuhan tolong. Dan Tuhan selalu menolong, meloloskan. Dan itu membuat karakter dan pribadi saya tidak pernah takut menghadapi apapun. Karena saya tahu yang menyertai adalah Tuhan yang terlibat aktif dan bekerja dalam hidup saya. Dan sejak saat itu saya melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban. Tuhan Yesus tetap menyertai saudara. Jangan putus asa. Dia terlibat aktif. Bersemangatlah dalam perlombaan ini. Mungkin hari ini engkau penuh masalah. Percayalah Tuhan terlibat aktif. Tuhan Yesus memberkati.